bersama-sama untuk kebenaran firman Tuhan. Kerinduan-Mu satu, agar kami hidup benar dan kudus, sehingga pada saat kami dipanggil oleh Tuhan, pada saat Engkau datang kedua kali, setiap kami diangkat dan dibawa oleh Tuhan ke tempat yang tepat, yaitu surga. Karena itu pagi ini Tuhan, bila ada pelanggaran kami umat-Mu, bila ada dosa kesalahan kami hamba-hamba-Mu Tuhan, yang semua yang kami melayani dan juga seluruh umat Tuhan, pagi ini Tuhan, darah Yesus menyucikan sehingga kami layak berkenan di hadapan-Mu. Dan mulai hari ini kami boleh komitmen untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa buat pujian yang kami boleh rasakan, boleh kami naikkan dan kami sampaikan kepadamu, biar semua menjadi dupa yang harum bagi kerajaan. Bapa, segala roh agamawi, segala Tuhan, roh yang menolak kebenaran firman Tuhan, kami ikat kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Segala provokasi kuasa-kuasa kegelapan, kuasa setan iblis, penguasa di udara, keinginan daging, kehidupan yang tidak kudus, kami putuskan dalam nama Tuhan Yesus, dan oleh darah Yesus semua disucikan. Pagi ini Tuhan, berbicaralah buat kami semua, karena kami siap diberkati, baik umat-Mu yang ada di tempat ini maupun keluarga-keluarga kami, jemaat yang tidak sempat hadir, bahkan mereka juga yang mendengarkan firman Tuhan ini lewat online. Tuhan sendiri boleh memberkati, Tuhan sendiri boleh mengubahkan, Tuhan sendiri boleh melawat. Terima kasih Bapa, sekali lagi segala hormat, segala pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan pagi ini sekali lagi turunlah urapan-Mu atas kami, atas jemaat-Mu, atas hamba-Mu, sehingga kami hari ini boleh pulang dengan berkat firman-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati dan siap mengalami berkat yang besar, katakan amin sama-sama. Amin, amin. Salam semua. Shalom. Thank you teman-teman yang melayani pagi ini. Baik, pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah teman-teman jemaat yang tidak sempat hadir nanti bisa lihat di YouTube firman Tuhan yang akan disampaikan. Dan biarlah firman Tuhan hari ini benar-benar boleh menjadi berkat yang besar. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua yang sudah melayani pagi ini. Terima kasih buat semua jemaat yang datang dengan kehausan kerinduan kepada Tuhan. Mari pagi ini kita akan melihat firman Tuhan. Judulnya yaitu kehidupan orang Kristen sejati. Mari kita baca sama-sama tema ini. 1-3, kehidupan orang Kristen sejati. Nah, arti kata Kristen itu terdapat di dalam beberapa kebenaran firman Tuhan. Kristen artinya Kristus, Kristus kecil. Jadi Kristen ini artinya Kristus, Kristus kecil. Ini menggambarkan apa? Artinya setiap kehidupan orang Kristen, setiap kehidupan orang percaya harus memancarkan karakter Kristus. Walaupun seringkali kita ini gagal, seringkali kita ini jatuh dan jatuh, tapi mulai hari ini kita mau belajar sama-sama bahwa kita hidup harus memancarkan kehidupan atau karakter Kristus. Kristus, Yesus pernah dilukai, Yesus pernah disakiti, Yesus membalas. Nah, ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kan dia sudah keterlaluan, pendeta Kaleb. Dia udah kelewatan batas, masa saya nggak balas? Alkitab jelas kita adalah Kristus, Kristus kecil. Yang setuju katakan amin. Jadi kita ini penting hidup. Kemudian Kristus pernah berbuat dosa, Yesus pernah berbuat dosa? Nothing. Tidak pernah. Karena itu kita berdoa supaya kehidupan kita ini ke depan, mulai hari ini dan seterusnya,
hidup di dalam kesucian. Jangan sampai terjadi seperti anak muda yang saya layani, melayani pelayanan remaja, tapi setiap berjumpa dengan pasangannya selalu mereka melakukan hubungan seks. Mereka belum menikah. Melayani, ada banyak orang melayani, hidupnya nggak karu-karuan. Kau menghakimi? Buktinya, yang salah satu saya layani, melayani remaja ceritain firman, tapi hidupnya amburadul. Belum menikah tapi sudah seks. Nah, biar ini tidak terjadi dalam kehidupan kita. Ada juga yang melayani tapi suka memukul istri. Ada juga yang melayani tapi mulutnya tidak bisa direm. Kita harus berubah. Kristus adalah panutan kita. Makanya Kristen artinya Kristus, Kristus kecil. Setiap karakter Kristus harus ada dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Ini penting. Ya, jangan kalau hamba Tuhan sampaikan khotbah selalu dicurigai. Ya, saya selalu dengar bahwa kalau menyampaikan khotbah itu selalu menyinggung. Kalau kita nggak mau tersinggung, nggak usah disampaikan ini firman Tuhan. Kalau menyinggung itu, saya tanya, Opa, ini si A, si B ini seperti apa? Kemudian Opa bilang saya ceritain kepada saya. Kemudian saya khotbah dari sini sesuai apa yang Opa cerita, itu namanya nyinggung. Kalau kita ini khotbah nggak tahu apa-apa, kemudian kita sampaikan, kemudian ada orang pulang dari gereja, kemudian tersinggung, nggak datang lagi di gereja. Hei, kapan hidup kita berubah? Kita nggak akan pernah berubah. Kalau dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit ngambek. Ngambek itu kerjaan anak-anak seumuran Floren. Kalau kita ini udah dewasa, hidup itu harus tegar. Amin. Kalau ada bapak ibu di sini punya kebiasaan nanam, kemudian ada tanaman kadang-kadang udah dihimpit sama rumput, tapi kan dia nggak ngambek. Kita itu hidup harus siap. Makanya saya selalu bicara kepada para pelayan, kalau mau ambil pelayanan harus siap digosipkan. Kalau mau ambil pelayanan harus siap dibully. Kalau mau ambil pelayanan harus siap dijelek-jelekin. Kenapa? Ya itu udah maknanya. Yesus sendiri hidup kudus, benar, tanpa cacat dosa. Dibully, bukan hanya dibully, dimahkotai duri. Mahkota durinya yang tajam itu kemudian mulai dicambuk pakai bambu, masuk sampai ke dalam. Yesus sendiri dibully, makanya kita harus jadi Kristus kecil. Pulang dari tempat ini sudah siap mentalnya, ada amin? Amin. Gimana? Amin. Amin. Jadi kalau nggak siap, pastor saya kayaknya nggak siap. Saya jadi jemaat yang biasa. Akhirnya sampai Tuhan Yesus datang, jadi jemaat biasa terus. Kita ini harus meningkat. Coba Bapak Presiden kita, kalau nggak kuat dia udah mengundurkan diri. Saya nggak kuat deh. Banyak sekali yang kritik saya. Saya udah berjuang buat bangsa ini. Aduh, udah deh, ganti aja deh siapa deh. Gak bisa. Pelayanan itu harus tegar. Saya juga kalau cuma mau hidup enak, udahlah mengundurkan diri dari pelayanan. Ngapain lagi? Banyak dibully, banyak diceritain. Sampai saya pernah diceritain nyuri kompor. Itu terjadi, tapi kita harus belajar tenang.
hanya dekat Allahku. Apa? Rasa tenang hatiku. Saya pernah dicurigai sewain ruko, ambil keuntungannya, padahal maaf, bahkan uang saya pun keluar untuk perbaikan ruko, untuk dipakai ibadah. Gak apa-apa, hidup itu harus siap. Ada amin? Kok Bapak Ibu jadi terpana semua? Terlalu panas. Ada amin? Ada mulai tersinggung, mulai merencanakan, udah deh gak usah melayani. Gak bisa. Kita ini memang Alkitab sudah katakan, kita ini dilepas seperti domba di tengah-tengah apa? Kucing. Oh, serigala. Pikir saya kucing. Kalau domba di tengah kucing, dia main sama kucing. Tapi domba di tengah-tengah apa? Serigala. Bapak Ibu, kita masih bersyukur. Waktu saya lihat satu video di luar negeri, orang baru begini aja, kebapaian baik diseret loh, dibakar di luar. Jadi kita masih bersyukur. Katakan bersyukur. Masih ada teman-teman melayani, masih ada jemaat dilayani. Wah, kalau di tempat-tempat lain nggak bisa ibadah Bapak Ibu, tapi kita masih bersyukur. Karena itu Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari sana terpancar apa? Kalau lagi panas hati, jangan ketemu orang. Kita datang kepada Tuhan, doa. Waktu kita ketemu orang panas hati, dan dia juga panas hati, selesailah kita. Tanduknya makin keluar, dan akhirnya kita kabur dari Tuhan, tinggalkan Tuhan. Mungkin jadi gelandangan-gelandangan rohani, gak mau tertanam. Banyak orang saat ini jadi gelandangan-gelandangan rohani, gak mau tertanam, gak kuat menghadapi tekanan demi tekanan. Padahal waktu kita kuat, itu luar biasa. Di Australia ada satu daerah, kalau daerah itu selalu dilanda dengan angin puting beliung, dan orang-orang di sana akhirnya mulai cari sesuatu yang berbeda. Mereka mulai tanam pohon lebih dalam, tapi cari pohon yang lentur. Jadi waktu badai datang, itu pohon dari tegak begini itu sampai ke tanah, tapi tidak pernah patah. Waktu badainya berlalu, berdiri lagi. Kekristenan itu seperti itu. Ada amin? Ada amin teman-teman? Semua fokus ke sini, tidak ada yang ngobrol. Semua kita harus menjadi tegar. Akhir zaman Bapak Ibu, kita nggak main-main lagi sama Tuhan. Kalau kita hanya jadi gelandangan rohani ke sana kemari, mungkin saja kita imannya nggak ada. Kita harus tegar, kita harus kuat, kita harus tertanam. Waktu badai datang, bisa lentur. Waduh, udah nggak kuat pendeta Kaleb. Tapi ini bisa balik lagi. Dan kita mengalami berkat dan mujizat-mujizat Tuhan. Saya belum masuk khotbah ini, baru bicara Kristus. Yang kedua, kita lihat arti kata sejati adalah asli, murni, tidak ada campuran. Jadi orang Kristen sejati itu nggak ada campuran. Melayani tapi masih pornografi. Berubah. Melayani tapi tidak menjadi berkat. Atau rajin ibadah, jadi jemaat sejati setia, tapi hidupnya nggak berubah-berubah. Pulang dari tempat ini berubah. Yang ada di ruangan ini berubah. Yang dengar khotbah ini juga berubah. Ada amin? Katakan pada diri sendiri, saya mau berubah. Gak usah nyuruh-nyuruh orang berubah. Kita sendiri yang harus berubah.
Cara berpikir negatif harus berubah positif. Makanya Filipi 4 ayat 8, semua yang manis, amin, semua yang benar, semua yang suci, semua yang kudus, semua yang mulia, dan seterusnya, itu yang harus kita pikirkan. Jangan kita mikirin orang punya kekurangan, kita gosipin, kita kata-katain. Ini kita berubah. Ada amin. Ini khotbah yang paling tajam. Kenapa tujuan saya mulia? Supaya kita melayani, kita berjemaat menjadi orang-orang Kristen yang sejati. Yang setuju katakan amin. Ini penting. Jadi arti kata sejati asli, murni, tidak ada campuran. Kita harus menjadi murni dalam Kristus. Karena kita adalah Kristus kecil. Buka bersama-sama dengan saya Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Kisah Rasul 2 ayat 42. Firman Allah kita baca bersama-sama. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Ini firman Tuhan yang luar biasa, yang hebat, yang dahsyat. Mari baca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. 1-3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan doa. Nah, kita akan melihat ciri-ciri kehidupan orang Kristen sejati. Ada 3 ciri-ciri kehidupan orang Kristen yang sejati. Ada banyak sih, tapi pagi ini saya mau menyampaikan 3 ciri kehidupan orang Kristen yang sejati. Yang pertama, kita lihat bersama-sama dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42a. 42a dikatakan begini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Apa sih yang rasul-rasul ajarkan? Yaitu firman. Amin. Dan hidup orang Kristen sejati itu yang pertama harus hidup bertekun dalam firman Tuhan. Jadi saya keingat khotbah Ibu Pendeta Suci beberapa minggu yang lalu yang mengatakan kita bersyukur masih diarahkan membaca dan merenungkan firman. Kalau ada kesempatan bisa di-sharekan firman Tuhan. Dan ini bagus. Ini sesuatu yang luar biasa. Gak usah contoh yang lain. Kita ini di gereja kita, perenungan firman, pembacaan dan perenungan firman Tuhan sudah jalan. Saya minta juga teman-teman yang melayani di musik, singer, WL semua, mari kita mulai membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jangan sampai kita nggak tahu apa-apa tentang firman Tuhan. Saya ini seorang dosen. Seringkali saya kasih tes sama anak-anak mahasiswa. Kalau lagi tatap muka paling enak, ambil kertas, tuliskan doa Bapa kami. Tidak boleh membuka handphone dan Alkitab. Itu ada juga yang nggak tahu doa Bapa kami. Nah, mari kita mulai belajar firman Tuhan. Kita jangan berkata begini, saya kan gak mau jadi pendeta. Hei Bapak Ibu dikasih Tuhan, saudara-saudariku, gak harus pendeta baca firman Tuhan. Kita semua, bahkan kalau anak-anak kita pun sudah bisa membaca, mari kita dorong mereka baca merenungkan firman Tuhan. Ayo nak, latihan baca firman Tuhan. Kalau ibu yang bijaksana mulai, nanti kalau 1 tahun ini kamu bisa baca firman Tuhan sampai selesai, mami atau mama akan kasih hadiah loh. Itu kan bijaksana. Hadiahnya gak usah dikasih tahu. Jadi pas dia selesai, duitnya gak terlalu banyak, mungkin seadanya. Tapi ini penting untuk kita mulai dorong seluruh generasi kita baca firman Tuhan. Saya ingat waktu
saya masih kecil sudah tahu baca sih. Tapi menarik, karena orang-orang tua di zaman dulu waktu saya masih kecil, waktu kita kalau mau pegang Alkitab selalu dilarang, awas loh, nanti kamu jadi gila. Saya baru tahu, karena mereka menganggap Alkitab ini begitu holy. Jadi jangan sampai namanya dipegang di tangan anak, jangan sampai sobek. Dan kalau sobek itu bisa gila. Padahal saya mau kasih tahu, harusnya diarahkan supaya anak-anak kita ini mengerti firman Tuhan. Ini penting. Bastian, anaknya Pak Galang Gusri udah bisa baca. Ayo nak, mulai baca. Kasih aja kitab Yohanes. Ya, dan kita senang Bu Hosana mulai kasih renungan di grup supaya tujuannya orang tua menyampaikan pada anak-anak. Dan ini sesuatu pengajaran yang saya sangat setuju. Daripada mereka terus di game, iya kan? Dan waktu kita suruh anak-anak kita udah malas disuruh, karena jangan sampai terganggu main game. Tapi kalau mereka kita dorong untuk firman Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa. Karena itu kita mulai dari kehidupan kita orang dewasa. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi kita mulai gali firman Tuhan. Sediakan catatan. Kalau kita waktu baca firman Tuhan ada yang tidak mengerti, nanti bisa ditanyakan, Pak Pendeta Kaleb, kenapa sih ayat ini saya nggak mengerti? Lebih mudah seekor onta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Tetapi pikir-pikir, onta di Ragunan, onta aja tinggi banget, jarum kecil masukin benang aja susah. Nah kita mungkin nggak ngerti. Waktu ke gereja sudah ada catatan, aku mau tanyain deh sama pendeta, apa maksudnya? Nah inilah namanya jemaat sejati yang mau bertumbuh. Ada amin? Ini penting. Jadi Bapak Ibu menjalani hidup jangan sampai tidak ada firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan ini adalah suara Tuhan. Ini Tuhan sendiri yang berbicara. Jadi jemaat atau orang Kristen sejati itu cirinya hidup bertekun dalam firman Tuhan. Jemaat di tempat ini mau pulang bertekun dalam firman Tuhan, ada amin? Gak apa-apa Bapak Ibu, ada yang ketinggalan, mungkin lagi baca rame-rame sudah ketinggalan, gak apa-apa. Kita kan bukan berlomba. Yang penting tujuannya setiap hari kita baca firman. Baca firman, baca firman. Belum sempat share karena mungkin lagi buru-buru mau masak, gak apa-apa. Yang penting kita udah membaca, merenungkan firman Tuhan. Tapi sekali-sekali di-sharekanlah firman Tuhan sehingga yang lain juga diberkati. Ada amin. Jadi ini ciri yang pertama, gak usah ngambil contoh yang lain. Di gereja kita saat ini sedang membaca, merenungkan firman Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, jadi jangan alergi ya dengan Alkitab ini. Cukup tebal, tapi dampaknya luar biasa. Dampaknya hebat. Yang kedua kita lihat ciri yang kedua orang Kristen yang sejati. Kisah Rasul 2 ayat 42b dikatakan di sana. Ayat 42b dikatakan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kalau di ayat 46 dikatakan tiap-tiap hari. Wow, ini luar biasa. Tapi ingat, mereka itu tiap-tiap hari berkumpul. Tapi yang dibahas adalah persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jangan sampai kita kumpul, tapi yang dibahas kesalahan orang. Ini salah. Yang dibahas adalah firman, yang dibahas adalah kebenaran, dan gereja mula-mula adalah orang-orang Kristen yang sejati. Dan kita pagi ini
sebagai orang Kristen yang sejati. Ada persekutuan yang intim. Jadi Bapak Ibu, persekutuan itu harus ada tujuannya. Makanya di gereja kita ada yang namanya komsel. Semua koordinator komsel saya sudah bekali. Kalau komsel itu selesai komsel, selesai pujian, penyembahan, doa atau kesaksian, jangan sampai diakhiri dengan pergosipan. Gereja kita mengajarkan kalau kita kumpul untuk berdoa. Kalau kita kumpul mungkin ada yang latihan. Kalau kita kumpul dibicarakan hal-hal yang baik. Untuk hal-hal pelayanan yang sifatnya urgensi tidak boleh dibahas tanpa ada pelayan atau hamba Tuhan. Nanti kerjanya jadi ribut terus. Kita punya pengalaman satu tim musik dalam jumlah besar, karena kumpul dalam keadaan marah, akhirnya bubar semua. Waktu kita kumpul, yang kita bicarakan adalah kebenaran. Yang kita bicarakan motivasi, mau berbisnis, ternak ayam, apapun juga, tujuannya adalah hal-hal yang mulia dan indah. Amin. Kalau kita kumpul bicarakan bisnis dan menghasilkan, enak. Kalau kita kumpul yang dibicarakan baru keluar gereja bicarain yang ini yang sensitif, akhirnya kita ini jadi jemaat yang nggak omongan. Yang satu udah lewat, ya ampun, itu udah kayak suami istri yang nggak omongan, tinggal serumah, tidurnya masing-masing. Ini harus berubah. Di sini nggak ada, mungkin di tempat lain. Di sini dalam pembaharuan demi pembaharuan. Amin. Jadi waktu gereja mula-mula berkumpul tiap-tiap hari loh. Saya kumpul sama Pak Dalang aja nggak tiap-tiap hari ya Pak. Kadang-kadang sebulan aja bisa cuma ketemu sekali mungkin. Paling ketemu di gereja seminggu sekali. Tapi jemaat mula-mula itu mereka tiap-tiap hari berkumpul. Tapi satu, fokusnya Jesus. Tidak menebarkan perpecahan. Jemaat di tempat ini perlu meniru ini. Ada amin? Perlu meniru ini. Jangan sampai kita menebarkan perpecahan. Dan kalau sudah pecah, jangan pernah bermimpi gereja bertumbuh. Jangan pernah bermimpi pelayanan kita maju. Stop kata-kata negatif. Ada amin? Ada amin? Motivasi. Anak-anak muda kita motivasi supaya mereka maju, supaya mereka selain melayani Tuhan tapi jadi bisnismen, supaya mereka menjadi orang-orang muda yang maju, anak-anak muda yang maju, semua generasi, anak-anak muda yang sekolahnya tinggi-tinggi. Kalau kita mungkin cuma S1, mereka bisa S3. Kalau kita mungkin hanya S2, mereka bisa doktor S3. Kita motivasi. Jangan menebarkan bau busuk, tebarkanlah bau harum. Ada amin? Sehingga tidak ada bau busuk yang berputar di mana-mana, tapi bau harum. Gereja mula-mula bertumbuh dari jumlah kecil sampai ending khotbah Rasul Petrus 3.000 orang bertobat dalam 1 detik karena mereka hidup hanya untuk Tuhan. Tidak ada menyebarkan hal-hal. Makanya saya mau ingatin para leaders, para pemimpin, ya pemimpin pujian, pemimpin apapun juga. Kalau ada negatif masuk, jangan dibahas. Kita ketemu, ya. Kalau saya telepon untuk hal-hal urgent, jangan dibocorin. Karena apa? Itu penting. Kalau dibocorin kemana-mana semua udah. Ini penting, ya. Jadi ada hal-hal yang kita bisa sampaikan, ada hal-hal yang
tidak bisa disampaikan. Makanya gereja orang Kristen mula-mula itu grafiknya langsung naik. Grafiknya dari jumlah 120, 500 langsung melonjak 3000. Kenapa? Ini modalnya. Ada. Kalaupun mereka kumpul, mereka berlutut dan berdoa, mereka cari Tuhan, hadirat Tuhan, hadirat Tuhan harus turun, hadirat Tuhan harus turun. Kalau kita kumpul di rumah kita harus menurunkan hadirat Tuhan. Ini penting. Gereja mula-mula menjadi patron yang dahsyat dalam kehidupan gereja, khususnya juga gereja Sungai Yordan Keluarga Allah. Nama kita beragam, kita ini keluarga Allah. Jadi kalau Mary tersinggung sama saya, jangan dibawa sampai tahun 2022, Bu. Rugi, Bu. Nanti ayatnya nggak berkembang. Langsung, pastor, aku tersinggung sama pastor, tapi 4 mata. Masa pastor nggak memaafkan sih? Atau ibu juga nggak memaafkan pastor? Kan pastor juga makannya masih beras nasi, iya kan? Kalau pastor makannya handphone, beda lah, iya kan? Kita ini masih manusia, dicubit itu masih sakit. Tapi segala sesuatu ini saya mau ingatkan, suami istri dan kita semua ada masalah kecil. Kalau kita nggak selesaiin, itu akan menjadi besar. Ada masalah besar, kita selesaikan akan hilang. Oleh karena itu, yang kecil, yang besar kita harus selesaikan, dan kita hidupnya free. Suami istri kalau ada masalah, selesaiin, sehingga rumah tangga kita ini free dari semua problem demi problem. Maaf, udah susah mikirin mau dapat duit aja, tapi masih gontok-gontok kan tambah susah lagi. Betul nggak Ibu Pendeta Suci? Tapi udah susah nih mikirin duit masuk gimana, bagaimana caranya supaya ada duit masuk. Tapi waktu kita ini hidup rukun bersama, itu berkatnya akan dibukakan oleh Tuhan. Alkitab berkata, kalau Tuhan yang nutup, ditutup sama Tuhan karena kita hidupnya nggak benar, kerjanya ribut aja, iya kan? Tuhan tutup, jadi nggak ada blessing. Tapi waktu kita hidup rukun bersama, saling memaafkan, saling mengasihi, dia kan, jangan disimpan, tidur masih mikirin kesalahan orang lain, putar lagi ke sana masih mikirin, ke atas lagi, ke bawah lagi, mukanya sampai ditutup di bantal, masih mikirin orang lain, sakit kamu. Tapi waktu kita selesai, pastor, benar-benar saya tersinggung sama khotbah pastor. Selesai, ya saya minta maaf ya Pak, saya minta maaf ya Bu, tujuan saya nggak menyinggung Bapak. Selesai, bisa pelukan kalau laki-laki sama laki-laki atau perempuan bisa. Ya kita harus hidup satu ya, iya kan? Ya pada begini. Menghindar, ya kan? Saya ingat tuh, saya kalau di kampung waktu masih kecil, perang sama teman, itu dari jauh udah ngancam, nggak berani, ngancam musuh, ya kan? Habis itu berantem. Tapi namanya remaja, masih habis berantem paling juga udah sembuhan. Nah, orang nggak kenal Tuhan aja, mereka jaga kapasitas supaya mereka tetap hidup rukun. Kita ini kenal Tuhan semua, jadi kita pertahankan. Amin. Mau menjadi besar? Pak, aminnya cuma 2-3 orang. Mau menjadi besar? Mau maju? Keluarga kita, bahkan keluarga besar Gereja Sungai Yordan. Ya, kalau pendeta kalian bilang, mari kita lari ke atas gunung Kelabat semua, lari. Kalian tinggal kena tsunami dia. Ini penting. Inilah yang disebut hidup bertekun dalam persekutuan. Itu poin yang kedua. Jadi persekutuan kita harus berbeda. Amin. Kalau mungkin di luar sana ada persekutuan
Ya ceritain gereja orang lain negatif, ceritain pendeta, ceritain orang Kristen yang lain, tapi persekutuan kita berbeda. Amin. Yang kita ceritain adalah kemajuan pelayanan. Yang kita ceritain adalah bagaimana dapat uang lebih banyak untuk kita bisa beli gereja. Kok nggak ada amin ya? Kamu bangun gereja deh. Pendeta Kaleb ngomong beli gereja, mau makan aja nih, beli beras aja, udah susah mau bangun gereja lagi. Ya kalau Tuhan mau, pasti bisa. Kalau Tuhan mau. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir kita lihat sama-sama ciri kehidupan orang Kristen yang sejati. Yang ketiga, Kisah Rasul 2 ayat 42b terakhir dikatakan, 42b terakhir dikatakan, selain memecahkan roti dan doa. Yang terakhir cirinya adalah hidup bertekun dalam doa. Katakan doa, katakan prayer. Ini penting Bapak Ibu. Kita ini harus punya doa pribadi. Doa korporat kita lakukan lewat Zoom, tapi setiap kita harus punya kehidupan doa. Makanya Bapak Ibu disuruh tulis impian. Yang masuk hanya 6 orang. Yang lain gak mau didoakan sama pendeta Kaleb mungkin. Yang lain mau doa sendiri impiannya. Gak apa-apa. Tapi yang penting kita ada kehidupan doa. Dikatakan dalam Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, yakni hal-hal yang tidak kamu pahami. Waktu kita doa kepada Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa. Doa itu kan nggak harus formal-formal, tetapi waktu kita juga lagi santai di dapur, ibu-ibu lagi mempersiapkan menu makan buat keluarga, kita juga punya doa. Oh iya Tuhan, aku udah punya impian supaya tahun ini suamiku dapat pekerjaan yang lebih baik atau buka usaha yang lebih baik. Nah ini penting, doa ini penting. Mari teman-teman, nanti koordinator, nanti tanggal 7 semua pelayan didoakan tanggal 7 Maret. Mari kita dorong semua yang kita layani ini untuk masuk dalam doa. Kita latih mereka. Kalau dulu sebelum corona, semua yang melayani harus datang doa di belakang. Ini lagi corona, mungkin kita bisa siapkan untuk kita bisa gabung di ibadah. Kalau kuotanya mungkin kurang, minimal sebulan sekali atau 2 kali gabung sama-sama. Atau bisa diinfo, belum bisa gabung Pak Pendeta Kaleb, kurang kuota, nggak apa-apa kan, kita nggak mau ceritain, oh Ibu Sri, misalnya saya Ibu Sri nggak punya kuota, lu jemaat lain nggak ada, itu terlalu bocor, iya kan? Tapi nggak apa-apa, oke Bu, kita doain supaya ke depan Tuhan lebih berkati lagi. Jadi ini penting untuk kita sama-sama bertekun. Kata tekun itu bicara konsisten. Amin. Ini yang Tuhan mau cari sebagai jemaat Kristen yang sejati. Mau membangun kehidupan doa. Saya suka baca buku-buku tipis tentang doa. Bagaimana kebangunan rohani bisa terjadi. 10 orang bisa kumpul di kandang kuda yang sudah lama nggak dipakai dan mereka doa. Lihat tuh orang-orang kadang-kadang nggak punya tempat bisa kumpul di kandang kuda yang sudah nggak dipakai sih, dan mereka bisa doa. Ada juga yang berkumpul di gudang dan mereka berdoa. Nah, di jemaat tempat ini punya rumah.
Jadi kalau ada tamu kita nggak mau pulang-pulang, langsung ajak doa aja, supaya habis doa pulang ya. Ini penting. Orang lain berkata doa itu nafas orang percaya. Kalau nafasnya berhenti, sudah dianggap mati atau meninggal. Jadi kalau kita nggak pernah berdoa, sorry ya, kalau kita nggak pernah berdoa, kita melayani itu daging aja. Waktu kita melayani salah sedikit dikoreksi, cuma bawaannya ngamuk aja. Kenapa? Rohnya kering. Mari kita bangun. Roh yang menyala-nyala, roh yang lemah lembut, roh yang kuat, roh yang dahsyat, yang belum dibaptis dengan karunia berbahasa roh. Berdoa, gak ada bahasa roh turun kita tanpa bersekutu dengan Tuhan. Iya kan? Kita lagi ngitung duit, turun bahasa roh, kira labaya syadara, gak ada. Iya kan? Orang mengalami sesuatu yang indah dari Tuhan selalu lahir dari doa. Amin. Inspirasi baru turun karena doa. Waktu Nehemia mau bangun tembok, dia berdoa. Waktu dihalang-halangin, dia berdoa, sehingga tidak terhalangi. Waktu Daud mau diangkat Tuhan, dia doa. Waktu mau ditombak sama Saul, dia berdoa. Coba kalau dia nggak berdoa, Saul lagi ngorok, tinggal dipotong sama Daud, selesai. Tapi orang yang berdoa mikirnya 1000 kali lipat ke depan. Kalau saya potong dia pernah diurapi oleh Tuhan. Kadang-kadang kan kita karena nggak doa, aku tersinggung sama gembala, aku pindah aja deh, aku cari gereja yang sempurna, yang nggak bisa nyenggol kanan, kiri. Mati stres kita. Nggak ada ketemu gereja sempurna. Ada yang menemukan gereja sempurna? Boleh angkat tangan? Gereja itu permasalahan terbesar itu terjadi di tim present and worship. Saya renung-renungkan, bukan yang sekarang masalah, enggak. Yang sekarang nggak ada masalah, tapi saya renung-renungkan. Oh iya ya, karena Lucifer itu pemimpin penyembahan di surga, dia mendatangkan masalah. Jadi teman-teman di tim PW musik, hati-hati. Sasaran empuknya iblis mengacau balaukan itu dari prajurit-prajurit ini. Karena saya bayangin tuh tim pujian penyembahan itu kalau lagi perang itu prajurit paling depan. Jadi sorry, mati duluan biasanya. Tapi bukan berarti Bapak Ibu saya suruh mati duluan yang melayani, bukan. Tapi kita perlu kuatkan iman kita. Ajak teman-teman semua bersekutu sehingga kita tidak mati, kita tidak dihancurkan oleh iblis. Kalau tim yang sekarang kita doakan supaya lebih kokoh kuat, tertanam lebih dalam, seperti buah kurma. Pohon kurma itu tuh ditanamnya itu 2 meter ke dalam tanah. Di padang gurun itu harus gali 2 meter. Udah ditaruh biji kurma, ditutup lagi dengan batu yang besar. Tujuannya supaya akarnya bisa menembus ke dalam sampai air. Waktu para pelayan-pelayan ini, akar firman dan doamu nembus sampai air kehidupan dalam Yesus, tidak tergoyahkan. Pastor Kaleb marah-marahin juga Pak Octavian. Dia gembala saya. Aku mau doakan dia, aku mengasihi. Tapi waktu nggak berakar, sorry. Kadang-kadang nggak pakai pamit lagi, udah nggak datang. Akarnya cetek, kayak toge, karena panas langsung. Yang berakar, dia akan kokoh
rumah di padang gurun. Amin. Mau kokoh? Mau teguh? Melayani itu dibanting-banting kiri kanan pun tetap aku mengasihi pastor. Karena aku tahu gak mungkin Pastor Kaleb doakan yang jelek buat saya. Pasti doanya bagus. Haleluya. Saya harus berhenti habis diprototin semuanya. Kita berdoa, amin. Mau tertanam lebih dalam. Ada pujian mengatakan lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih segala yang ada, lebih dalam lagi ku rindukan Yesus. Apa? Kalau gue sering nyanyi itu nggak mengasihi pastor, itu bohong. Apakah ibu mengasihi pastor? Ya, itu contoh. Semua mengasihi saya tahu. Semua mendoakan saya. Oma Endang, ya, Oma Toshe, semua anak-anak muda juga saya tahu. Semua mengasihi saya. Kita saling mengasihi. Kita buat iblis kalah. Iblis hancur. Iblis gak berdaya memecah gerak, memecah belah pelayanan kita. Kenapa? Karena kita semua berakar di dalam firman. Ada amin. Mari kita tunduk kepala. Bapak-bapak berdoa buat segenap anak-anakmu, baik yang sudah melayani, mereka yang belum juga melayani, dan kami semua sebagai jemaat Tuhan. Kami minta Tuhan seluruh umat Tuhan di gereja ini semakin berakar kuat menjadi orang-orang Kristen yang sejati, memiliki Tuhan, persekutuan yang intim dengan Tuhan, memiliki doa-doa yang luar biasa, memiliki hubungan dengan Tuhan melalui firman Tuhan yang kuat. Aku berdoa, aku blessing semua jemaat, aku blessing semua pelayan dalam nama Yesus. Tidak ada Tuhan cara iblis ingin memecah kami, tetapi hanya kuasa Tuhan. Mereka mendengar firman Tuhan ini juga, setiap orang percaya, bahkan yang belum percaya, Engkau juga teguhkan mereka, buat mereka berakar di dalam firman, berakar dalam doa, berakar dalam persekutuan yang benar. Karena itu Tuhan, Kau urapi mereka, berkati mereka semua dan kami semua. Hari ini kami terima berkat Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang diberkati siap pulang dengan semangat yang baru dan gairah serta motivasi yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Katakan amin sama-sama.